Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Farisya Zahra. Di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian akhir semester, yaitu menjelaskan tentang tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang polis terhadap kurator kepailitan dalam kasus gagal bayar perusahaan PT Jiwasraya. Untuk latar belakangnya atau headingnya, yaitu perusahaan asuransi adalah sebuah badan perusahaan yang telah dimiliki badan hukum yang dikenal dengan sebutan perseroan terbatas dan juga sudah diatur dalam pasal 6 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian. Kemudian, pailit merupakan sebuah keadaan di mana pihak debitur belum bisa membayar serta menyelesaikan utang yang ditanggungnya ketika utang yang ditanggungnya sudah masuk tempo pembayaran. Fenomena ini terjadi pada salah satu perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi PT Jiwasraya ini mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasinya, yaitu JS Saving Plan. Yaitu sebesar 12,4 triliun rupiah. Untuk legal issues ada 3, yaitu gagal bayar, wan prestasi, dan kepailitan. Untuk gagal bayarnya sendiri, Jiwasraya melakukan window dressing atau manipulasi laporan keuangan dengan kebijakan reasuransi dan revaluasi aset sejak 2008 sampai 2017. Jiwasraya menyerah dan menyatakan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang nilainya mencapai 12,4 triliun rupiah per Desember 2019 sehingga Jiwasraya dapat dikatakan telah gagal membayar kepada pemegang polis. Nah, untuk wan prestasinya sendiri, PT Jiwasraya ini telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi untuk membayarkan kewajiban berupa polis yang telah jatuh tempo bernilai miliaran rupiah. Selanjutnya untuk kepailitan sendiri, dengan hutang sebanyak itu, PT Jiwasraya sudah dinyatakan pailit bahkan insolvensi karena hutangnya yang lebih besar daripada harta asetnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang assumption. Di sini ada 3 assumption. Yang pertama, apa penyebab gagal bayar oleh PT Jiwasraya? Yang kedua, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pemegang polis asuransi terhadap gagal bayarnya perusahaan asuransi PT Jiwasraya? Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab hukum PT Jiwasraya terhadap pemegang polis? Di sini ada legal opinion. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban utang. Yang ketiga ada pasal 1243 KUH Perdata. Statement fact di sini bahwa PT Jiwasraya ini terbukti melanggar pasal 31 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian karena telah gagal memberi klaim kepada pihak pemegang polis yang pada akhirnya mengakibatkan gagal bayar. Yang kedua, bahwa PT Jiwasraya juga terbukti telah gagal dalam membayarkan klaim terhadap pemegang polis. Yang ketiga, bahwa PT Jiwasraya juga terbukti melakukan wan prestasi kepada pemegang polis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang legal memorandum. Apa sih penyebab PT Asuransi Jiwasraya mengalami kegagalan bayar? Pada tahun 2013 hingga 2016 ini, keuangan Jiwasraya tercatat surplus selama 2013 sampai 2017 pendapatan premi PT Asuransi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk saving plan dengan periode pencairan setiap tahun. Lalu pada 2017, Otoritas Jasa Keuangan memberi sanksi pada perusahaan ini karena terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2017. Laporan keuangan tahun itu masih positif. Pendapatan premi saving plan mencapai 21 triliun meskipun perusahaan terkena denda sebesar 175 juta. Namun pada April 2018, Otoritas Jasa Keuangan dan Direksi Jiwasraya mendapati adanya penurunan pendapatan premi karena guaranteed return atau jaminan imbal hasil yang tinggi yang dilakukan beberapa tahun juga semakin menurun. Penyebab lainnya ialah karena kesalahan pada investasi repurchase agreement saham yang dilakukan Jiwasraya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pemegang polis asuransi terhadap gagal bayarnya perusahaan asuransi PT Jiwasraya. Dalam permasalahan ini, pemegang polis dapat melakukan upaya hukum litigasi untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran utang klaim asuransi yang dialami. Upaya hukum yang diberikan dari peraturan undang-undang khususnya Undang-Undang Kepailitan serta PKPU dan Undang-Undang Perasuransian memberikan ruang kepada pemegang polis untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap upaya hukum yang dilakukan.
Bagaimana tanggung jawab hukum PT Jiwasraya terhadap pemegang polis? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, ada beberapa ketentuan mengenai kewajiban dan hak yang harus dijalankan oleh perusahaan asuransi. Yang pertama, kewajiban penanggung. Penanggung wajib membayarkan sebesar nilai tunai. Yang kedua, penanggung wajib membayar manfaat asuransi. Dan yang kedua, ada hak penanggung. Di sini ada 6 hak penanggung, yaitu hak untuk membatalkan kontrak asuransi dan tidak berkewajiban membayar apapun jika semua keterangan, pernyataan, atau dokumen lain tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, ada hak untuk menyanggah kebenaran polis. Yang ketiga, ada hak untuk meminta bukti-bukti terkait pengajuan klaim. Yang keempat, ada hak untuk menentukan dan akan menjanjikan atau menargetkan besarnya nilai tunai yang berlaku. Yang kelima, ada hak untuk meminta hasil otopsi jika tertanggung meninggal dunia. Yang keenam, ada hak untuk setiap saat mengeluarkan ketentuan tambahan dan atau ketentuan polis dan atau endorsement dan atau dokumen lain sehubungan dengan polis dan akan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari polis. Jika dilihat dalam kasus gagal bayar ini termasuk pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pada pasal 31 ayat 4 yang mana tertulis bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Nah, di sini adalah conclusion-nya. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan jika tanggung jawab perusahaan pada bidang perasuransian yang sudah disebutkan sebagai pilot kepada klaim pemegang polisnya dari bidang asuransi dalam proses kepilotan, direksi punya tanggung jawab yang selama proses kepilotan tersebut dilangsungkan dari sebelumnya hingga setelahnya dalam perseroan oleh hukum yang dinyatakan sudah pilot. Nah, untuk rekomendasinya sendiri, agar terciptanya kembali kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, diharapkan perusahaan asuransi di Indonesia kedepannya dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kepentingan dan hak nasabah dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.